Sebelum kamu masuk ke cerita ini, aku mau kamu dengarkan satu kalimat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Karena dalam hidupku, orang yang paling merendahkanku adalah orang yang akhirnya bersujud padaku. Dan buat kamu yang baru pertama kali mendengar cerita di sini, jangan lupa subscribe ke Fadia Life Story, karena setiap harinya ada kisah nyata yang bisa mengubah cara kamu memandang hidup. Sekarang, pejamkan mata sebentar. Tarik nafas, mari masuk ke dalam ceritaku. Semua ini berawal jauh sebelum aku mengenal Dani, suamiku. Sebelum aku masuk ke rumah keluarga yang akan mengajarkanku arti sebenarnya dari merendah dan direndahkan. Aku adalah anak tunggal dari keluarga berada. Ayahku pemilik perusahaan konstruksi dan ekspor-impor besar, tapi yang membuatku bangga bukan kekayaannya, melainkan kerendahan hatinya. Kami tinggal di rumah besar tapi hidup sederhana. Banyak orang tidak tahu ayahku kaya karena penampilannya sangat biasa. Baju polos, jaket tua, tidak suka pamer. Ayahku selalu berkata, "Nak, orang yang benar-benar kaya tidak butuh pengakuan. Orang yang sombong itu justru orang yang paling takut terlihat kecil." Dan seperti itulah aku tumbuh. Tidak terlalu peduli dengan barang mewah. Tidak suka memamerkan sesuatu. Aku ingin dicintai karena aku, bukan keluargaku. Karena itulah aku tidak pernah memperkenalkan diriku dengan latar belakang kekayaan. Dan alasan itulah yang membuat semuanya salah tanpa kusadari. Aku bertemu Dani di sebuah toko buku kecil. Hari itu aku sedang membantu seorang anak memilih buku untuk tugasnya. Tiba-tiba Dani muncul ikut berdiri di sampingku. "Kamu suka bantu orang ya?" katanya sambil tersenyum. Dari situ, semuanya mengalir begitu saja. Dia sederhana, pekerja keras, sopan, dan tidak pernah membuatku merasa rendah diri. Kami dekat, jatuh cinta, lalu merencanakan masa depan. Dani bukan orang berada, tapi buatku itu tidak penting. Yang penting adalah hatinya. Namun ternyata, keluarganya tidak melihatku dengan cara yang sama. Aku ingat betul hari pertama aku datang ke rumah calon mertuaku. Rumah itu besar, tapi cara mereka memandangku terasa lebih besar dari rumah itu sendiri. Ibu mertuaku, Bu Ratna, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya menilai setiap detail tubuhku bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang. "Ini," katanya pelan, seolah tidak percaya. "Menantu? Sederhana sekali, Nak." Aku tersenyum, walau rasanya ada pisau yang menancap di dadaku. Ayahku bilang padaku sebelum berangkat, "Nak, tidak semua orang akan suka padamu. Tapi selama kamu tulus, itu cukup." Tapi ternyata, ketulusan tidak ada harganya di rumah itu. Sejak hari itu, aku sering datang ke rumah mereka. Tiap kali selalu ada komentar, "Kok bajumu begitu-begitu saja? Kamu tidak malu ya hidup sederhana? Dani pantas dapat yang lebih?" Aku tidak pernah marah. Aku hanya diam. Kadang Dani membelaku, tapi kebanyakan dia terjepit antara aku dan ibunya. "Yang sabar ya, namanya juga orang tua." Tapi aku tahu, ini bukan sekedar sifat orang tua. Ini penghinaan. Hari pernikahan kami tidak semewah yang mereka inginkan. Aku memilih pernikahan sederhana di gedung kecil. Tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Dan di hari itu ibu mertua berkata tepat di telingaku, "Kalau bukan karena Dani maksa, kamu tidak akan masuk keluarga kami." Aku menahan nafas. Perih. Tapi kuanggap itu ujian. Kami tinggal sementara di rumah mereka karena Dani ingin menabung membeli rumah sendiri. Disitulah neraka sesungguhnya dimulai. Setiap pagi aku harus membantu memasak. "Kamu kalau masak jangan gosong. Belajarlah dari si itu, mantan Dani.
cantik, kaya, bisa segala. Aku seperti bayangan di rumah itu. Bapak mertua tidak terlalu banyak bicara, tapi tatapan merendahkannya lebih menyakitkan daripada kata-kata. Aku pernah masak sayur, dan dia tiba-tiba bilang, "Sayur kamu rasanya seperti orang miskin." Aku hanya bisa menunduk. Sampai suatu hari, ibu mertua memanggilku ke ruang tamu dan berkata, "Saya tidak mau kamu memiskinkan Dani." Air mataku jatuh, tapi tidak ada yang peduli. Aku mulai sering menangis diam-diam. Di kamar mandi, di dapur, di malam hari. Dani sering tidak ada di rumah karena lembur. Jadi setiap aku dihina, aku menahannya sendirian. Setiap kali ibuku menelpon, aku selalu bilang, "Aku baik-baik saja." Padahal, hatiku retak. Arisan keluarga besar itu adalah titik balik hidupku. Aku sudah bekerja dari pagi, memasak, menyiapkan makanan, membersihkan rumah. Kakiku pegal, tanganku gemetar, tubuhku lelah. Tapi ketika tamu datang, ibu mertua tertawa dan berkata, "Maaf ya kalau makanannya kurang enak. Maklum, menantu saya bukan perempuan dari keluarga berada." Orang-orang tertawa kecil. Aku menelan ludah. Lalu ia menambahkan, "Menantu saya ini beruntung sekali dapat Dani. Kalau tidak, mungkin hidupnya tidak jelas." Semua mata menatapku. Ada yang kasihan, ada yang merasa lucu. Saat itu, sesuatu di dalam diriku hancur. Dani tidak tahan. Ia menarik tanganku dan kami pulang. Di mobil aku menangis seperti pecah. Dan saat itulah, aku memutuskan berhenti diam. Tapi bukan dengan membalas mereka secara kasar. Aku memilih cara lain. Cara yang Tuhan sendiri tunjukkan. Aku tidak tahu bahwa beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka akan berubah drastis. 2 minggu setelah arisan itu, perusahaan milik mertuaku jatuh bangkrut. Dari pabrik besar menurun menjadi gudang kosong. Investasi gagal. Utang menumpuk. Rumah mereka hampir disita. Mereka panik. Mereka takut. Dan untuk pertama kalinya, ibu mertua memanggil Dani dan berkata dengan suara gemetar, "Kami butuh bantuan." Dani menatapku dengan wajah bingung. Aku hanya diam. Karena pada saat inilah, kebenaran mulai bergerak. Ayahku pulang dari luar kota 1 hari setelah Dani bercerita. Begitu melihat wajahku, ayah langsung tahu sesuatu terjadi. Dan malam itu, aku menceritakan semuanya. Semua penghinaan, semua air mata yang kusimpan, semua luka yang kusembunyikan. Ayah memejamkan mata lama. Lalu ia berkata, "Nak, besok kita temui mereka." Aku terdiam. Sore itu ayahku datang ke rumah mertuaku. Tidak dengan mobil mewah, tidak dengan pengawal, tidak dengan pakaian mahal. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Dan itu saja sudah membuat seluruh ruangan bergetar. Mertua laki-laki berusaha ramah, tapi wajahnya pucat melihat siapa yang datang. Ayah duduk tenang, lalu berkata, "Saya dengar perusahaan Anda bermasalah." Mertua mengangguk. Ayah melanjutkan, "Saya bisa membantu. Saya bisa selamatkan perusahaan Anda. Bahkan saya bisa menutup semua utang Anda tanpa syarat bisnis." Mereka terharu. "Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tolong kami." Ayah mengangkat tangan. Tapi ada satu hal. Ruangan hening. "Kenapa kalian menghina anak saya?" Mertua terdiam. Ibu mertua mulai menangis. Ayah menatap mereka tajam tapi tenang. "Kalian merendahkannya. Kalian mempermalukannya. Padahal, kalian bahkan tidak tahu siapa dia."
Dan tanpa ayah minta, keduanya bersujud di depanku. Benar-benar bersujud. Maafkan kami salah, kami tidak tahu. Aku berdiri kaku, tidak tahu harus bagaimana. Ayah menyentuh pundakku. Nak, bukan balas dendam yang ayah ajarkan, tapi hargai dirimu. Setelah peristiwa itu, hidupku berubah drastis. Ibu mertua memperlakukanku seperti emas. Bapak mertua lebih lembut, lebih sering tersenyum. Tapi dalam hatiku, aku masih menyimpan luka. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak lupa. Waktu yang menyembuhkan. Sejak saat itu, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Dani juga lebih dewasa, lebih melindungi. Kami akhirnya membeli rumah kecil yang nyaman. Dan suatu malam, ibu mertua menghubungiku dan menangis. Terima kasih sudah tidak meninggalkan kami saat kami jatuh. Aku tersenyum kecil. Dari semua kejadian itu, aku belajar satu hal. Orang yang merendahkanmu hari ini bisa menjadi orang yang paling membutuhkanmu besok. Hidup itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan aku bersyukur aku tidak membalas mereka dengan kebencian, karena akhirnya mereka sadar sendiri. Dan begitulah kisah panjang yang baru saja kalian dengarkan tentang luka yang tidak terlihat, tentang harga diri yang pernah diinjak, tentang air mata yang mengalir diam-diam di sudut kamar, dan tentang bagaimana hidup akhirnya berbalik, pelan-pelan, namun pasti. Hidup itu memang aneh. Kadang, orang yang meremehkan kita adalah orang yang paling keras dijatuhkan oleh semesta. Kadang, doa yang kita bisikan sambil menahan tangis di malam hari, justru itu yang mengubah arah hidup kita selamanya. Jika ada satu hal yang bisa kalian ambil dari cerita ini, itu adalah tidak ada manusia yang benar-benar kecil. Tidak ada yang pantas dipandang rendah. Dan tidak ada keadaan yang tidak bisa dibalikkan oleh Tuhan selama kita tetap berjalan, meski dengan langkah terseok-seok. Terima kasih. Karena kalian sudah mendengar cerita ini sampai akhir. Terima kasih karena telah menghabiskan waktu bersama kami di video ini. Waktu yang mungkin tidak sebentar, tapi penuh makna di setiap menitnya. Jika cerita ini membuat kalian terdiam sejenak, membuat kalian teringat seseorang, atau membuat kalian merasa sedikit lebih kuat, maka tujuan kami bercerita sudah tercapai. Sebelum video ini benar-benar berakhir, aku ingin mengajak kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan kami. Klik tombol like bila kalian merasa cerita ini menyentuh hati. Tulis komentar kalian tentang apa yang kalian rasakan, pelajaran yang kalian ambil, atau bahkan cerita hidup kalian sendiri. Siapa tahu kisah kalian bisa menjadi kekuatan untuk orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel Fadia Life Story agar kalian tidak pernah ketinggalan cerita lainnya. Kisah nyata, kisah kehidupan, kisah air mata, kisah bangkit yang mungkin bisa menyembuhkan hati kalian atau menemani malam-malam sunyi yang tak pernah kalian ceritakan pada siapapun. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kuat, tetap lembut, tetap menjadi dirimu yang berharga meski sering dilupakan. Fadia Life Story. Tempat cerita menemukan rumahnya.